Baik, ibu-ibu sekalian, tadi sudah kita pelajari apa yang menjadi pengertian dari diare. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian bisa bersama-sama setelah mempelajari apa yang disebut dengan diare, kita semakin paham, kita semakin mengenal apa yang disebut dengan penyakit diare. Nah, pada materi hari selanjutnya ini yang kita akan bahas yaitu mengenal penyakit kecacingan dan malaria. Jadi kita akan bersama-sama belajar untuk lebih memahami secara mendalam apa yang disebut dengan penyakit kecacingan dan malaria. Nah, sebelum kita lanjutkan ibu-ibu sekalian, saya boleh bertanya kepada ibu-ibu. Yang pertama, apakah anak ibu pernah menderita yang disebut dengan kecacingan? Ada yang sudah pernah? Ya, silakan ibu. Gimana ibu Dewi? Sudah pernah ya bu? Udah ya? Gimana bu? Apa yang dialami anak ibu? Kurus ya? Oh ya, terima kasih ibu. Ada Ibu Rini, silakan Ibu Rini. Apakah anak ibu pernah mengalami yang namanya kecacingan? Pernah? Pernah. Kenapa? Apa yang dialami anak ibu sakit? Anak ibu kurang makan ya? Oh ya, terima kasih Ibu. Satu lagi dari Ibu Leli, silakan Ibu Leli. Bagaimana? Anak ibu pernah? Pernah ya? Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Sekarang kita kasih tepuk mantul buat ibu-ibu sekalian ya. Tepuk mantul. Mantul. Mantap, betul. Terima kasih buat jawabannya. Satu lagi buat pertanyaan ibu sekalian. Apa bahayanya jika anak-anak mengalami yang disebut dengan cacingan? Ada yang bisa jawab? Silakan Ibu Fani. Ibu Fani, silakan Ibu Fani. Ya, betul sekali. Satu lagi dari Ibu Dini. Silakan Ibu Dini. Ya, jawabannya sangat mantap. Oke, satu lagi yang terakhir. Siapa nama Ibu? Siapa Bu? Ibu Dewi lagi. Silakan Ibu Dewi. Ya, betul sekali jawabannya. Nah, ibu-ibu sekalian, tentu sekali bahwa kita paham anak yang menderita cacingan tentu akan berdampak pada fisiknya. Fisiknya yaitu menjadi kurus krempeng cenah Bu, kata-kata kalau kata orang-orang yang pada umumnya ya, itu adalah akibat dari yang namanya cacingan. Jadi anak-anak jadi kurus, kemudian nafsu makan menurun, dan menjadikan anak itu susah untuk bisa konsentrasi untuk belajar, susah konsentrasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat ya. Baik ibu-ibu sekalian, kalau perlu juga saya kasih tahu, kalau misalnya seperti di daerah NTT, Maluku, kemudian Papua dan Papua Barat, di sana memang karena dia daerahnya kering, maka di sana banyak malaria, ya, banyak malaria sehingga karena dikenal dengan daerah yang tropis. Karena ini daerah Sumatera, jadi di kita ada dua musim ya, lebih seringnya musim hujan dan musim kemarau. Nah, ibu-ibu sekalian, saya akan tunjukkan flipchart di atas dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis cacing dan pencegahan kecacingan pada anak. Nah, baik ibu-ibu sekalian, sekarang kita boleh lihat di atas tentang jenis cacing dan pencegahan kecacingan pada anak. Ya, baik. Di depan kita sudah ada yang bisa bantu baca? Ya, ada Ibu Leli. Silakan Ibu Leli. Ya, baik. Silakan dibaca Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Satu lagi, jenis-jenis cacing. Silakan Ibu Loli. Ya, Ibu Leli, Ibu Loli ya. Silakan ya. Silakan Ibu. Ya. Ya, betul sekali ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kecacingan itu sekali lagi disebabkan karena adanya cacing parasit yang ada pada tubuh anak. Jadi parasit ini maksudnya adalah dia tinggal di dalam tubuh anak ya, sehingga menyebabkan gangguan daripada pencernaan. Nah, jenis-jenis cacing itu ada cacing gelang, cacing cambuk, kemudian cacing tambang. Gimana Bu? Sama anak ibu apa kemarin? Cacing gelang ya? Oh, gimana Bu? Apa? Cacing tambang kemarin ya. Nah, ini adalah jenis-jenis cacing ya. Nah, untuk pencegahannya tentu saja adalah dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Potong kuku pendek, buang air besar dan buang air kecil menggunakan jamban yang sehat. Membersihkan bak penampung air dan tutupnya serta membuang sampah pada tempatnya. Gimana Bu? Selama ini buang air kecil, buang air besarnya sembarangan ya?
Oh, makanya ibu-ibu ya, sekarang kita sudah paham bahwa itu adalah salah satu sumber dari penyakit kecacingan. Kenapa Bu? Anak ibu malah cuci tangan ya? Atau cuci tangannya hanya asal-asalan? Oh, jadi sekarang ibu-ibu ya, untuk mencegah terjadinya kecacingan, maka anak-anak ibu harus diajak untuk bisa mencuci tangan pakai sabun. Setuju ibu-ibu? Setuju ya, karena apalagi di masa corona ini, semua orang diajak untuk sesering mungkin mencuci tangan ya. Jadi bukan sekedar malaria saja sekarang kita hadapi, juga kita menghadapi yang namanya virus corona ya. Baik ibu-ibu, sekarang kita akan menonton film tentang cara agar anak tidak terkena kecacingan dan malaria. Mohon perhatian ibu-ibu sekalian, silakan ditonton filmnya dan kita akan simak secara baik-baik ya. Ya, baik, ibu-ibu silakan. Tadi sudah kita tonton filmnya ya. Ya, terima kasih ibu. Nah, sekarang saya mau tanya, tadi apa yang harus dilakukan ketika kita sudah tahu apa cara mencegah dari yang namanya kecacingan dan juga malaria? Ya, bagaimana ibu? Ya, harus cuci tangan ya, harus cuci tangan pakai sabun ya. Terima kasih. Sekarang Ibu Elita silakan Ibu Elita, bagaimana Bu? Kalau malaria, kalau keluar rumah harus pakai celana panjang sama baju lengan panjang. Terus apa lagi Bu? Pakai kelambu ya, pakai kelambu. Terima kasih ibu sekalian, kalian ibu-ibu memang luar biasa. Nah, baik ibu-ibu sekalian, sekarang mari kita lihat klip chat di atas. Ya, ini adalah malaria dan pencegahan ya. Nah, malaria itu disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengidap malaria. Jadi, malaria itu disebabkan oleh atau diakibatkan oleh gigitan nyamuk. Namanya Ibu ya, Anopheles ya, Anopheles betina. Nah, cara pencegahannya adalah ibu-ibu sekalian memakai kelambu anti nyamuk yang berinsektisida yang tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, gejala malaria itu yang pertama, demam disertai kejang ya. Kemudian demam tidak turun dalam 2 hari, demam disertai bintik-bintik merah, pendarahan di hidung, dan atau BAB-nya atau buang air besarnya, mohon maaf, berwarna hitam. Jadi ibu-ibu kalau misalnya menemukan gejala ini pada anak-anak, jangan sungkan, jangan ragu, ini adalah gejala dari malaria. Segera kita bawa kepada ibu bidan, kepada perawat, kepada dokter, kepada puskesmas ya. Nah, bagaimana Bu? Puskesmas dekat sini ya? Oh ya, berapa kilometer Bu? 1 kilo. Waduh, ya luar biasa ya, artinya sudah dekat ya. Bagaimana Ibu Elita? Ada ibu bidan. Nah, jadi kalau ada ibu bidan, segera dibawa anaknya Bu. Kalau misalnya menderita gejala-gejala yang sudah disampaikan di atas. Sepakat ya ibu-ibu? Sepakat ya, terima kasih. Nah, baik, siapa di sini yang sudah pernah membawa anaknya ke puskesmas, terus membawa KIS atau BPJS? Ada yang tahu KIS? Ada yang tahu bagaimana bentuknya Bu? Nah, KIS itu adalah Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan yang berwarna hijau. Jadi khususnya penerima PKH ini menerima yang namanya bantuan penyelenggara jaminan sosial kesehatan Indonesia atau BPJS dalam bentuk KIS, Kartu Indonesia Sehat. Jadi ibu-ibu sekalian, khusus penerima PKH kita itu dilayani secara gratis. Atau ada di sini yang udah pernah bayar? Gimana Bu? Ibu Dewi lagi, bagaimana Bu? Udah pernah pakai BPJS ya? Sudah. Oh, bagaimana Bu? Dibayar nggak pada saat berobat? Enggak ya? Oke, terima kasih.
Nah, ibu-ibu sekalian, mari kita memanfaatkan BPJS atau KIS untuk berobat ke rumah sakit. Jadi, masalah biaya tidak usah kita pikirkan lagi, jangan kita terbeban. Anak-anak kita sakit malaria, anak-anak kita kecacingan, demam, dan lain sebagainya. Lalu kita terbengkalai ataupun tersendat langkahnya gara-gara tidak punya uang. Nah, manfaat KIS itu gunanya di situ. Kita gunakan untuk berobat ke puskesmas. Bagaimana Bu? Baru tahu ya? Oh ya, jadi begitu ibu-ibu sekalian. Salah satu cara kita untuk menghadapi misalnya masalah-masalah penyakit, yaitu dengan menggunakan Kartu Indonesia Sehat dengan pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Sepakat ibu-ibu sekalian? Ya, terima kasih. Sekarang kita kasih dulu tepuk wow. Tepuk wow. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Baik, terima kasih. Nah, mari kita perhatikan flipchart di atas. Ya, begini alurnya ya ibu-ibu sekalian. Ya, baik. Ini adalah alurnya berobat dengan memanfaatkan KIS atau BPJS. Yang pertama adalah kita ke puskesmas. Jadi ibu-ibu sekalian, supaya kita ketahui, puskesmas itu atau poliklinik dia masuk fasilitas kesehatan tingkat 1. Nah, setelah itu nanti puskesmas mengeluarkan surat rujukan untuk dirujuk ke rumah sakit umum daerah atau Vaskes tingkat 2. Jadi jangan ujuk-ujuk langsung ke rumah sakitnya Bu kalau mau menggunakan fasilitas kesehatan atau KIS. Pertama dulu kita harus ambil rujukan dari Vaskes, dari puskesmas, baru nanti dibuat rujukan ke rumah sakit umum. Nah, kalau rumah sakit umumnya tidak bisa menyelesaikan atau tidak bisa mencarikan solusi, maka dirujuk ke Vaskes tingkat 3. Nah, di situ fasilitasnya lebih lengkap ya. Nah, di situ nanti ibu-ibu akan dilayani berdasarkan kelasnya. Jadi di fasilitas BPJS itu ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Khusus ibu-ibu sekalian yang penerima PKH yang non iuran itu masuk dalam kategori kelas 3. Ibu-ibu jangan khawatir, pasti akan dilayani oleh dokter-dokter spesialis yang berkaitan dengan penyakit ibu-ibu sekalian. Jadi saya sempat ya, gimana Bu? Baru tahu ya? Nah, ini adalah manfaatnya. Kalau misalnya kita ikut pertemuan, kita akan bertambah pengetahuannya. Ibu-ibu, mari kita menggunakan fasilitas ini sebaik mungkin. Kita maksimalkan, kita jangan khawatir dan terkendala lagi masalah keuangan ketika misalnya berobat. Pemerintah sudah menyediakan fasilitas melalui KIS. Nanti ibu-ibu silakan gunakan itu sebaik mungkin. Bagaimana Bu? Ibu belum dapat KIS ya? Belum dapat kartu BPJS? Nah, baik Ibu, nanti silakan ketemu dengan saya. Kita akan datang. Nanti kita akan usulkan ke dinas sosial ya, supaya nanti ibu-ibu sekalian bisa diusulkan sebagai penerima dari manfaat Kartu Indonesia Sehat. Gimana Bu? Ada tetangga Ibu juga? Oh, ya begitu ya. Terus gimana Bu? Mau dapat KIS? Baik, nggak apa-apa Bu. Nanti setelah selesai pertemuan, silakan temui saya. Jangan langsung pulang Bu. Kita akan data, kita akan kumpulkan semuanya, baru kita akan usulkan ke dinas sosial ya. Nanti alurnya tidak apa-apa, silakan saja sama saya sebagai pendamping akan membantu ibu-ibu memfasilitasi untuk didaftarkan di dalam KIS penerima bantuan non iurannya. Jadi ibu-ibu sekalian sudah paham ya, sudah paham hal-hal apa saja yang berkaitan dengan manfaat dari Kartu Indonesia Sehat. Saya berharap setelah kita pulang dari pertemuan ini kita paham apa yang disebut dengan penyakit malaria, penyakit yang disebut dengan penyakit kecacingan, dan bagaimana memanfaatkan Kartu Indonesia Sehat. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, kita akan meluncur. Maka kita kasih tepuk Spiderman. Boleh ya? Silakan berdiri dulu sekalian. Ya, boleh ya. Tepuk Spiderman. Laba-laba meluncur. Oke ibu ya, kita meluncur. Tepuk Spiderman. Laba-laba meluncur. Baik, tepuk tangan kita semua dan silakan duduk kembali.